Mudah-mudahan udah kelihatan. Nah, metode pengumpulan data kualitatif. Jadi topik kita malam ini adalah tentang metode pengumpulan data kualitatif. Perlu diketahui, ya, yang namanya data penelitian kualitatif itu tidak berarti harus angka, ya. Tapi yang namanya kalimat, yang namanya pernyataan itu bisa kita masukkan sebagai data. Ya. Jadi kalimat misalkan kita wawancarai siapa namanya, kita wawancarai responden atau mitra, terus kemudian dia menyampaikan pendapatnya. Nah, itu ada apa yang disampaikan dalam bentuk pendapat, kemudian nanti ya, kita rekam, terus kemudian kita narasikan, itu sudah berarti itu apa? Itu termasuk data. Nah, di dalam pengumpulan data itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis pengumpulan data. Yang pertama itu adalah wawancara. Yang kedua itu adalah observasi. Dan ketiga studi dokumentasi. Nah, untuk melakukan wawancara, maka kita sebagai pewawancara, sebagai penginterview, kita perlu mempunyai pedoman. Ya, kita mempunyai pedoman wawancara yang biasanya kita sebut sebagai protokol wawancara, ya, sebagai protokol wawancara. Nah, di dalam protokol wawancara ini kita hanya memuat garis besar daripada pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalkan di bab 1, misalkan itu ada 3 masalah. Nah, masing-masing masalah itu harus kita buat daftar pertanyaannya. Misalkan nomor 1 masalah nomor 1 apa? Ya. Nah, itu kita buat daftar pertanyaannya, kurang lebih 10 sampai 15. Itu sifatnya hanya untuk memandu. Itu hanya pertanyaan yang sifatnya poin-poin yang umum. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan berkembang. Sehingga misalkan pertanyaan pertama itu pasti akan bisa menurunkan yang namanya pertanyaan turunan, ya, bisa menurunkan pertanyaan turunan. Nah, pertanyaan turunan inilah yang sifatnya nanti akan kita kembangkan. Jadi satu pertanyaan itu bisa berkembang, mempunyai pertanyaan turunan katakanlah sampai 5 atau 6, ya, tergantung daripada keahlian kita di dalam menginterview dan menggali informasi dari narasumber atau riset partner. Satu hal yang tidak boleh dilakukan di dalam melakukan wawancara, yaitu adanya kesan menginterogasi. Ya. Kita tidak boleh, tapi wawancara itu sebaiknya menggunakan proses 2 arah. Wawancara menggunakan proses 2 arah dan memperhatikan juga tingkatan interaksi komunikasi yang terjalin, dan harapannya apa? Kita harus bisa membangun yang namanya trust, kepercayaan. Ya. Jadi kalau kita bisa membangun kepercayaan, ya, akhirnya apa? Itu akan memudahkan bagi kita di dalam melakukan wawancara, melakukan atau menggali informasi lebih jauh. Sehingga dengan adanya saling percaya, maka komunikasi itu akan menjadi lebih lancar. Jadi kembali lagi, hindari kesan melakukan introgasi, menyelidik. Jadi jangan seperti apa ya, seperti orang mau nguji, ya, seperti kita mau menguji mahasiswa atau katakanlah seperti polisi menanyai tersangka, ya, itu tidak boleh dilakukan di dalam metode penelitian kualitatif. Ya. Tetapi kita harus bisa membangun kepercayaan, ya, membangun komunikasi yang 2 arah. Sehingga apa? Dari awal kita harus bisa memunculkan adanya trust di antara kita dengan orang yang kita wawancarai atau narasumber. Nah, ada 3 tahapan ya biasanya di dalam melakukan
wawancara itu biasanya ada 3 tahapan ya. Yang pertama, tingkat pertama ini tahapan yang relatif lebih aman dan nyaman ya. Penuh penerimaan dan tidak ada tekanan sehingga lebih santai. Nah, yang kedua itu adalah percakapan yang sudah separuh aman ya. Ini biasanya karena sudah ada pendekatan-pendekatan ya. Sehingga sudah muncul adanya mulai muncul terbangun adanya kepercayaan ya. Oleh karena itu pada pertama dan kedua sekali lagi tolong hindari ya, hindari dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Itu dihindari dulu biar bisa terbangun adanya kepercayaan. Nah, setelah itu baru masuk ke tahapan yang ketiga. Nah, tahapan yang ketiga ini biasanya apa? Kita udah saling terbuka ya. Sudah muncul kepercayaan, arah pembicaranya udah lebih jelas ya. Sehingga di sini ada keakraban. Nah, kalau ini sudah terbangun, yang ketiga inilah yang harus kita pelihara. Ya, ini yang harus kita pelihara. Oleh karena itu apa? Dalam wawancara kualitatif, karena sifatnya kita itu nanti akan menggali informasi dari apa yang kita wawancarai, dari narasumber, maka kembali lagi, kita perlu membangun keakraban. Sehingga kalau mereka sudah, ya, mereka akan lebih mudah kita ajak ngomong. Mereka akan lebih mudah pada saat nanti ditanya, ya, ditanya untuk hal-hal yang mungkin ya sedikit dalam tanda petik agak peka, ya, misalkan menyangkut masalah rahasia, ya misalkan itu ada formula-formula, nah itu secara kerahasiaan itu kalau kita sudah dekat itu biasanya akan lebih mudah. Ya walaupun dia pasti tetap ada hal-hal yang akan dirahasiakan. Misalkan membuat kue begitu agar rasanya enak. Nah, dia pasti akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Cara menyampur misalkan tepung dengan telur lebih dahulu, ditambah air sedikit-sedikit ya. Persoalan katakanlah tepungnya yang tepat itu berapa gram dan sebagainya, ya mungkin dia nggak akan membuka, tapi katakanlah ya kurang lebih 250 gram dan sebagainya. Nah, di situ kita sudah mulai atur kedekatan, yang muncul adanya hal-hal yang sifatnya tadinya sedikit yang hal-hal yang rahasia mulai sedikit terbuka dan seterusnya. Selanjutnya, ya hal-hal yang harus diingat saat melakukan wawancara. Wawancara tidak hanya menggali data, tetapi harus memahami subjek yang diteliti. Ya, jadi kita tidak sekedar hanya bertanya, tapi kita harus memahami subjek yang diteliti itu apa. Ya, misalkan kita mau meneliti tentang cara dia memulai usaha, ya, sehingga dia sukses. Nah ini harus kita pahami. Ya. Kenapa kok dia bisa sukses? Dulu awalnya bagaimana? Jadi kita harus tahu dulu subjek yang akan kita teliti itu seperti apa. Kita harus paham. Nah, yang kedua, pertimbangkan situasi dan kondisi saat akan melakukan wawancara. Nah, wawancara ini biasanya kita perlu janjian. Nah, kita buat appointment dulu. Ya, kalau misalkan dia hanya bisanya katakanlah jam berapa ya? Jam habis maghrib gitu ya, habis maghrib baru bisa diwawancarai, ya berarti kita harus mengikuti dia. Jangan kita yang jangan kita yang memaksakan kehendak. Wah saya nggak bisa kalau habis maghrib, saya bisanya pagi. Jangan. Tapi kita oke, kalau habis maghrib kira-kira jam berapa Pak? Atau habis jam makan malam aja biar kita lebih santai dan sebagainya. Jadi yang kedua itu adalah pada waktu kita mau melakukan wawancara, pertimbangkan situasi dan kondisinya. Jadi atur waktu yang sesuai bagi si narasumber dan kita perlu menyesuaikan. Saya ambilkan contoh ya. Saya punya teman, kebetulan dia sekarang menjadi dosen di Universitas Bunda Mulia di Jakarta. Dia dulu adalah S3 dari Satya Wacana. Kebetulan dulu sama-sama bersama saya menjadi
tenaga ahli di salah satu grup yang mempunyai BPR. Ya, dia yang saya bujuk-bujuk, ayo kuliah, ayo kuliah. Nah, terakhir dia mau kuliah, sekarang jadi dosen. Dia waktu menyusun disertasinya, dia itu menggunakan apa namanya kualitatif, ya, kualitatif. Yang dia teliti itu adalah mengenai penjual lumpia, Cik Lin dan keluarganya itu, yang udah berapa ya, 4 generasi. Ada Lumpia Express dan sebagainya itu ya. Nah, itu yang pusatnya awalnya dimulai di Gang Lombok. Dia janjian itu menyesuaikan dengan kondisi narasumbernya, ya, menyesuaikan diri dengan narasumbernya. Misalkan begini, ya, narasumbernya mengatakan, Pak, besok pagi jam 4 itu saya akan menerima kiriman berupa rebung. Nah, rebung. Tolong kamu besok datang. Oh ya udah, pagi-pagi dia datang akhirnya. Setelah janjian dia pagi-pagi datang. Jam 3:30 dia udah sampai. Ya, terus kemudian dia melihat, ya, jam 4 ada becak datang yang antar rebung pilihan seperti apa, ya, dipilihin dan sebagainya. Dia kemudian mengikuti prosesnya, membersihkan rebung sampai menjadi bahan baku yang siap untuk keperluan lumpia. Ya. Nah itu demikian juga dengan saudara-saudara. Saudara-saudara kalau misalkan membuat janji, ya misalkan dijanjikan, oh saya bisanya jam 5 sore atau sehabis maghrib, ya berarti kita harus menyesuaikan. Ya, jangan memaksakan kehendak. Terus kemudian yang berikutnya, peneliti harus jeli melihat simbol yang terjadi selama proses wawancara. Jangan abaikan hal-hal yang kecil terjadi. Ya, misalkan subjeknya atau yang kita wawancarai itu gugup. Ya, yang kita wawancarai gugup. Ya, kita perlu bisa mencairkan. Kita perlu bisa mencairkan suasana. Ya, oleh karena itu kembali lagi di sini kita harus jeli, kita harus peka, ya, sehingga dengan cara seperti itu hubungan yang sudah akrab, kepercayaan yang sudah terbangun itu akan bisa kita pelihara, bahkan kita tingkatkan, dan itu akan memudahkan bagi kita di dalam menggali lebih lanjut. Kemudian yang keempat, jangan lupa selalu membawa catatan untuk mencatat hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, di sini biasanya kita kalau mau melakukan wawancara, yang pertama tadi sudah punya protokol wawancara sebagai pemandu, terus kemudian yang kedua, kita juga perlu menyiapkan alat rekam. Ya, alat rekam. Kalau dulu pakainya kan tape yang kecil-kecil itu ya. Sekarang bisa jadi pakai HP, ya, pakai HP. Cuma kalau pakai HP kita harus hati-hati, ya, kita harus ingat kira-kira memorinya masih mencukupi tidak. Ya, memorinya masih mencukupi tidak. Kalau memorinya tidak mencukupi, ya kita pasti agak was-was karena apa? Nanti tiba-tiba pas lagi seru-serunya kita berdiskusi, menggali informasi, hal yang banyak hal yang terpenting ternyata enggak rekam. Nah, ini perlu dicek lebih dahulu, ya, perlu dicek lebih dahulu kira-kira bagaimana memorinya kita, memori HP kita itu mencukupi enggak, ya. Ya mungkin terpaksa katakanlah kita harus menyediakan yang 32 gigabyte atau berapa dan sebagainya, ya. Itu perlu kita siapkan, kita perbesar. Sehingga nanti kalau sudah wawancara selesai, ya kemudian kita akan download, kita akan rekaman tadi akan kita pindahkan ke dalam hard disk atau apa, sehingga nanti kita buka lagi, kemudian kita akan susun narasinya, ya, kita buat narasinya. Ya. Jadi kita buat transkripnya. Dan di samping itu kita juga perlu membuat notes, ya, block note atau apa untuk mencatat hal-hal yang penting, ya, mencatat hal-hal yang penting. Ya kalau mungkin kalau untuk foto, ya kita bisa membawa kamera, memanfaatkan kamera yang ada. Kita juga bisa membawa kamera yang lainnya
ya. Kalau dengan kamera HP mungkin kamera hasilnya kurang bagus ya, kita perlu bawa kamera tersendiri. Tapi kalau memang kameranya dengan HP sudah cukup mencukupi ya nggak masalah, biar nggak terlalu banyak sehingga tidak menakutkan siapa yang mau kita wawancarai. Ya, kalau memang perlu dibuat dibuat rekaman video ya kita juga bisa lakukan dengan HP tadi. Ya misalkan kalau kita katakanlah ya pada saat kita melakukan observasi pada tahapan yang berikutnya, ya, pada tahapan yang berikutnya itu kan biasanya kadang-kadang ada yang namanya observasi. Kita pengen mengetahui gimana sih proses membuat lumpia gitu kan. Misalkan ya membuat lumpia itu mulai dari kulitnya, terus kemudian isiannya dan sebagainya sampai dengan digoreng sampai dengan hanya yang lumpia basah dan sebagainya kan kita perlu tahu ya. Oh caranya seperti ini. Nah perlu misalkan kita buat videonya boleh aja videonya tadi untuk memperkuat pada waktu kita mencermati atau melakukan observasi. Itu bisa kita lakukan. Nah masih terkait dengan wawancara. Wawancara itu ada yang sifatnya terstruktur, ya. Nah, kalau yang sifatnya terstruktur ini lebih banyak dipakai untuk penelitian-penelitian yang kuantitatif, ya. Sehingga kita tidak bisa melakukan improvisasi karena sudah baku. Ya. Beda kalau dengan untuk yang kualitatif kita pasti menggunakan wawancara yang semi terstruktur atau tidak terstruktur yang lebih open ya, sehingga kita bisa lebih fleksibel. Nah, kita lebih fleksibel, kita bisa mengikuti alur ya. Jadi pembicaraan kita kalau dengan dengan wawancara yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur itu jauh lebih fleksibel, dan ini paling banyak digunakan pada saat kita melakukan penelitian secara kualitatif. Ya, misalkan kita meminta penjelasan ada hal katakanlah tadi waktu kita mengamati tentang proses pembuatan lumpia mulai dari kulit sampai isian sampai digoreng atau yang lumpia basah terus sampai dengan pengemasan. Nah, kita mungkin ada hal yang kurang jelas ya, begitu kan kita masih bisa melakukan pertanyaan. Pak, itu kira-kira misalkan kalau untuk goreng ini misalkan yang digoreng itu minyaknya itu panasnya harus berapa derajat misalkan ya. Minyaknya harus berapa derajat. Terus hanya bisa berapa kali pakai kan begitu. Itu kan masih merupakan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tadi tidak terstruktur dan semi terstruktur. Tapi kalau yang sudah terstruktur ya sudah, oh cara gorengnya seperti ini sudah. Ya kita kan nggak bisa yang lain-lain lagi karena mereka kalau di dalam penelitian kuantitatif dengan pertanyaan terstruktur itu kan sifatnya kan hanya pertanyaan sifatnya kan hanya pilihan ya, pilihan. Ini kan berkaitan dengan persepsi ya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju sehingga dia suruh milih kan begitu ya. Terus kemudian nanti ngasih pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan terbukanya kan cuma sedikit sekali menjawabnya. Beda kalau dengan pertanyaan yang semi terstruktur atau tidak terstruktur tadi ya. Kita tiba-tiba bisa langsung aja melihat prosesnya, misalkan dia menjelaskan begini loh Mas cara membuatnya, ini tepungnya harus begini, ini begini, kemudian kita langsung aja nimbrung, Pak itu biar rasanya agak gurih ditambahi bumbu apa misalkan begitu. Nah itu kan sesuatu pertanyaan yang sifatnya muncul secara tiba-tiba. Nah di dalam di dalam penelitian kuantitatif hal yang semacam tidak akan pernah timbul. Tetapi di dalam penelitian kualitatif hal-hal yang sifatnya mendadak bisa aja muncul. Ya. Sehingga di sana kita mempunyai kebebasan untuk melakukan explore banyak mungkin, ya mengeksplor untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin
tentang subjek, tentang apa yang kita teliti. Itu bentuk wawancara. Nah, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya saya rasa nggak begitu penting. Terus kemudian yang berikutnya observasi. Nah, wawancara itu kan kadang-kadang kan tidak cukup. Karena wawancara ini kan biasanya kan ya sambil duduk, sambil santai begitu ya. Ya, agak-agak sedikit formal. Nah, biasanya kita perlu ikuti dengan observasi. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk merekam ya, merekam prosesnya itu seperti apa ya. Prosesnya seperti apa. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengembangkan atau bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan turunan. Ya. Oleh karena itu, secara sederhana panduan observasi adalah siapa yang akan mengobservasi. Ya. Kita, ya, pasti kita sebagai peneliti, kita harus mengobservasi, jangan diserahkan pada pihak yang lain. Terus apa yang mau diobservasi? Misalkan tadi proses pembuatan, lumpia tadi seperti yang dilakukan oleh teman saya. Mulai dari milih bahan bakunya, kemudian dia seleksi, ya, misalkan datang satu becak, itu kan akan diseleksi mana yang cocok, mana yang enggak cocok akan disingkirkan. Nah, yang cocok kemudian akan proses yang berikutnya akan dikupas, dibersihkan. Terus bagaimana cara menghilangkan getah-getahnya, ya, itu kan direndam dan sebagainya. Nah, pada waktu direndam, dia mengikuti observasi, oh direndam berapa lama, dia akan terus kemudian dia akan menanyakan berapa lama direndam di air. Oh, ini paling enggak katakanlah 12 jam. Baru setelah direndam 12 jam getahnya sudah hilang, airnya diganti lagi, dicuci lagi, terus kemudian nanti baru direbus, misalkan seperti itu. Ya. Terus kemudian dia kan masih bisa menanyakan, loh, untuk merendam tadi apakah cukup dengan air, apakah perlu ada tambahan yang lain, misalkan perlu ditambah garam atau apa ya untuk menghilangkan getahnya tadi. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, itu bisa kita lakukan dari mana? Pada saat kita melakukan observasi. Pada saat kita melakukan observasi. Sehingga dengan demikian, pada saat kita melakukan observasi, itu sebetulnya adalah juga sebagai langkah melakukan konfirmasi dengan apa yang disampaikan di dalam wawancara atau informasi yang kita peroleh di wawancara itu seperti apa, kemudian kita cocokkan dengan kondisi lapangannya, dengan kondisi yang sesungguhnya. Ya. Jadi kembali lagi, kapan dilakukan observasi, ya metode observasinya bagaimana itu terserah kepada kita. Sehingga pada waktu itu, kalau misalkan untuk ya karena sekarang teknologi kan udah canggih ya, ya kalau perlu kita rekam ya kita rekam. Nah, kita rekam dengan menggunakan dengan kamera, video atau dengan HP. Silahkan monggo. Tapi tadi tujuannya adalah untuk melengkapi bagi kita dalam memperoleh data. Terus yang berikutnya, lah ini ada kelebihan dan kekurangan observasi. Ya, kalau kelebihannya apa? Data yang dikumpulkan itu cenderung memiliki keandalan, ya keandalan yang tinggi. Karena tadi sekaligus kita melakukan konfirmasi dengan apa yang sudah diceritakan saat wawancara, kita sekarang juga melihat prosesnya sendiri, mencermati sehingga di situ bisa muncul pertanyaan-pertanyaan tambahan sehingga kita bisa mengeksplor lebih banyak, menggali lebih banyak tentang informasi. Yang kedua, langsung dapat melihat apa yang dikerjakan oleh subjek secara detail, ya, yang kadang sulit diterangkan. Terus kemudian ketiga, bisa menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail. Dan yang keempat, dapat dipakai mengukur tingkat suatu pekerjaan. Misal dalam hal waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu berapa. Misalkan tadi, oh dikupas, kemudian dirajang, terus kemudian direndam. Oh direndam butuh waktu 4-5 jam. Oh kalau semakin lama bagaimana? Misalkan semakin bagus atau apa dan sebagainya. Itu kan kita bisa tahu dari hasil observasi. Tetapi ya kekurangan daripada observasi apa? Bisa terjadi faking good, bisa juga faking bad. Ya, penyimpangan-penyimpangan itu hal yang wajar.
terus muncul perilaku yang tidak menggambarkan perilaku yang sesungguhnya. Apalagi kalau ini kalau kita melakukan observasinya itu membuat janji dulu. Pak, saya besok mau lihat ini Pak, boleh enggak? Oh ya boleh. Oh, lihat proses pembuatannya. Nah, kalau seperti itu kita khawatirkan apa? Seolah-olah kayak udah disetting. Sehingga mungkin perilaku orang yang mengerjakan itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak wajar gitu loh. Jadi kayaknya sudah diatur. Nah, yang cara-cara seperti itu perlu kita hindari. Ya, perlu kita kalau bisa ya membuat wawancara observasi itu yang modelnya agak mendadak. Jadi biar proses yang wajar itu kelihatan. Ya. Terus yang berikutnya bisa memunculkan generosity effect, yaitu itu untuk memberi penilaian. Nah ini kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh memberikan penilaian selama proses observasi berlangsung. Kita tidak boleh mengatakan, loh Pak ini kan seharusnya begini. Walaupun kita tahu, kita nggak boleh. Ya, jangan nyelo-nyelo. Ya, jangan nyelo-nyelo. Biarkan itu berjalan secara wajar. Ya, terus kemudian kenapa seperti itu? Biar tidak terjadi yang namanya halo effect. Ya, yang justru keluar ya atau justru bias dari permasalahan yang ingin kita gali. Itu kekurangan daripada observasi. Kemudian yang berikutnya, nah ini studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu ini kalau yang dokumen pribadi dan dokumen resmi ini biasanya bercerita tentang apa? Surat-surat menyurat, resep-resep atau apa ya. Itu bisa. Tapi yang kita perlu lengkapi sebetulnya yang nomor 3 ini. Focus group action. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan wawancara, sudah melakukan melakukan observasi, ya, kemudian sudah ditranskrip, sudah dibaca kembali, ternyata mungkin ada hal yang sifatnya belum jelas, ada hal-hal yang masih meragukan, ya, sehingga kita perlu melakukan konfirmasi. Nah ini bisa kita lakukan, ya, kalau kita melakukan konfirmasi satu persatu kepada narasumber, yang narasumbernya katakanlah ada 4 atau 6 orang atau bahkan 10 orang, itu kan butuh waktu. Nah, kita bisa melakukan yang namanya focus group discussion. Ini di dalam focus group discussion, kita akan melakukan wawancara secara bersamaan di suatu tempat. Ya, bertatap muka, berdiskusi, sehingga nanti akan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang. Cuma sekarang menjadi persoalan. Fokus group discussion ini kalau kita lakukan di dalam musim pandemi seperti ini, sepertinya kok kurang pas, ya. Karena kita ya harus melakukan mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Dan yang berikutnya kalau kita melakukan fokus group discussion, kita mengambil suatu tempat tertentu, yaitu kan berarti apa? Kita pasti harus sewa ruangan, terus kemudian kita juga harus menyediakan snack, ya, kita juga harus menyediakan makan siang, ya, terus kemudian juga paling enggak katakanlah kita juga harus mengganti biaya transportasi kan. Nah kalau seperti itu kan mahal, ya, mahal. Oleh karena itu apa? Gunakanlah teknologi. Ya, gunakanlah teknologi. Teknologinya apa? Misalkan seperti ya, gunakanlah Zoom. Zoom itu kan bisa kalau yang nggak langganan ya itu kan sekitar 40 menit ya, sekitar 40 menit. Nanti kalau putus disambung lagi. Ya, atau kita bisa juga menggunakan WA ya. WA group. Nah, WA group itu kan kita juga bisa ya. Kita bisa wawancara dengan tatap muka. Kalau WA group itu kan sekitar 8 orang. Ya lumayan lah. Ya. Nanti paling ya kita pasti akan mengeluarkan biaya ya yang kita wawancarai, yang kita ajak berdiskusi, ya udahlah kita berikan pulsa aja lah. Ya pulsa 50.000 gitu
untuk diskusi kurang lebih 1 jam ya ijik turah-turah lah 50.000 itu untuk ngobrol 1 jam gitu ya. Nah kalau orang 5 ya 250.000. Lebih murah daripada kita undang mereka di dalam suatu tempat tertutup ya, di dalam suatu ruangan nanti kita ajak makan dan sebagainya lah kan mahal tuh. Bisa sampai jutaan. Nah, kita gunakan teknologi aja ya. Boleh, Pak. Boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya. Saya ambilkan contoh seperti kenapa kok boleh? Pak, mau tanya Ya, boleh, monggo. Pak? Boleh, boleh. Ini kalau studi dokumentasi itu tiga-tiganya harus atau gimana Pak idealnya Pak? Semisalkan saya besok tuh nelitinya tentang evaluasi programnya Dinas Pariwisata Provinsi. Nah saya itu rencana studi dokumentasinya itu kayak studi, kayak perencanaan programnya mereka, terus observasi lapangan, sama nanti endingnya itu bakal kayak nyocokin sama laporan kegiatannya mereka kayak gitu Pak. Oh, bisa aja. Selain wawancara dengan narasumber gitu Pak. Ya, ya boleh. Ya jadi kan kita juga perlu baca apa kebijakan-kebijakan mereka, SOP-nya mereka, aturan-aturannya seperti apa itu kan perlu dibaca. Itu kan termasuk studi dokumentasi ya. Tapi dokumentasinya tentunya bukan dokumentasi pribadi ya, tapi itu kan dokumentasi yang resmi dari katakanlah dari Dinas Pariwisata, kemudian dari pemerintah atau apa itu boleh. Ya. Terus nanti dilengkapi dengan wawancara dan yang terakhir bisa perlu dilengkapi dengan focus group discussion. Ya. Itu boleh. Nah, seperti yang saya lakukan dengan Prof. Kesi, ya, dengan Prof. Kesi itu kan saya sedang melakukan penelitian tentang pengembangan batik di Kabupaten Blora. Itu juga begitu. Ya, kami juga studi tentang jenis-jenis batik itu seperti apa. Studi juga misalkan tentang karena yang akan kami angkat itu adalah batik versinya orang Samin, ya, baik di Klopo Dhuwur maupun satunya lagi itu di daerah mana ya. Nah itu terpaksa kami kan harus datang. Kami lakukan wawancara, ya, kami lihat batiknya seperti apa, polanya seperti apa, ya. Terus kemudian habis itu kami lanjutkan lagi dengan fokus group discussion. Ya, kami tetap ya melakukan yang ini studi dokumentasi tadi Mas. Boleh Mas, monggo, ya enggak apa-apa. Itu akan lebih menarik karena itu untuk melengkapi kan, sehingga itu akan memperkaya apa ya, memperkaya wawasan kita, memperkaya nanti pemahaman kita terhadap subjek, ya, terhadap apa yang akan kita teliti, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak lagi. Ya, ya memang tadi kita harus banyak membaca, sabar, telaten gitu kan. Karena nanti kan pasti menemukan sesuatu, ya. Itu boleh monggo Mas Gideon, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi kembali lagi pada fokus group discussion, monggo silahkan. Ya. Kalau misalkan bisa dengan mempertemukan 5 orang itu bareng-bareng, kita ajak di suatu tempat ngobrol santai dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Tapi kembali lagi itu cost, biayanya mahal. Nah, lebih bagus apa? Gunakanlah teknologi, gunakanlah WhatsApp, gunakanlah Zoom, ya. Atau bisa juga melalui chat itu ya, chatting dari apa? Google itu ya, itu kan ada itu. Nah, teknologi-teknologi yang semacam itulah yang kita gunakan. Ya nanti kalau misalkan ada yang tanya, misalkan pas ujian ditanya oleh dosen, oh boleh. Itu kan hanya cara aja. Kalau sekarang kita melakukan focus group discussion itu melalui apa? Zoom ya, itu kan lebih bagus. Hemat waktu, hemat tenaga, dia ada di mana kita mau mengumpulkan responden kita yang jumlahnya 5 sampai 10 orang itu kan nggak mudah. Ya kan nggak mudah. Nah, sehingga ya oke lah. Karena mungkin lokasinya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, ya sudah pakai Zoom atau pakai WA. Ya, teknologi kan sudah berkembang. Janganlah kita terus kemudian teknologinya sudah berkembang, kita masih melakukan secara tradisional ya, masih melakukan secara tradisional dan sebagainya.
Wah, kalau saya bilang itu coro-coro primitif coding. Ya. Nah, saya pernah menjadi konsultan. Kebetulan ada seorang mahasiswa S3 dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta, ya. Kan juga saya bilang, Pak, ini perlunya dilengkapi dengan fokus group discussion biar Bapak mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan sebagainya. Nah, terus dia bingung, wah, musim pandemi gini bagaimana caranya? Sudahlah, itu aja pakai apa? Pakai WA atau pakai chat atau pakai Zoom, mana yang lebih murah? Boleh Pak Walso, boleh, boleh. Ya sudah. Toh si penguji juga nggak akan menanyakan ini kapan, ini dilakukan di mana. Ya, itu kan nggak menanyakan seperti itu karena sifat dari fokus group discussion itu kan hanya untuk mengkonfirmasi kembali untuk hal-hal yang belum jelas kan gitu. Ya, tapi secara bersama-sama sehingga paling enggak si A berpendapat begini, si B begini, si C begini, sehingga kalau nanti dirangkum ini kan akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus kan gitu. Ya. Nah, teknis itu monggo aja dilakukan boleh. Ya, dilakukan dengan cara apa boleh. Tapi kembali lagi, kalau saya sarankan dengan menggunakan teknologi, ya, menggunakan teknologi. Ya, kan nggak perlu lama-lama. Ya, fokus group discussion itu cukup aja lah, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Ya. 2 jam itu udah lebih daripada cukup. Sehingga tentunya pada waktu melakukan fokus group discussion itu kita sudah membuat poin-poin apa yang akan kita tanyakan. Ya, poin-poin yang perlu kita diskusikan itu apa. Sehingga kita bisa benar-benar menghemat waktu dan apa yang kita bicarakan itu menjadi lebih terarah. Ini lebih terarah. Seperti itu nanti kapan ya? Minggu depan ya. Tanggal 23 itu saya diundang oleh satu grup perusahaan yang mempunyai 25 BPR. Nah, itu kami ingin si pemilih ingin mengetahui PAC janjane tugas-tugas komisaris seperti apa karena kok persepsinya berbeda-beda. Nah, itu saya diminta gimana ya Pak? Nah, terus saya bilang udahlah buat fokus group discussion aja sehingga nanti waktunya ya kurang lebih sekitar 2 jam lebih dari cukup lah. 2 jam udah lebih dari cukup. Saya buat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya poin-poin penting itu apa nanti biar didiskusikan dan sebagainya sehingga nanti itu akan menjadi menjadi ya kesepakatan bersama, ada gambaran yang sama. Contoh itu paling itu. Ya. Kalau seperti dulu yang saya lakukan dengan Prof. Kesi, waktu kami melakukan yang di Blora, waduh, itu nyuwun sewu. Ya. Saya pernah melakukan dengan Prof. Kesi pada tahun 2016, itu di Cepu sana. Wah, pesertanya banyak, hampir 60 orang. Ya. Hampir 60 orang. Wah, itu apa jawabannya ngalor ngidul ndak karuan, akhirnya kita sendiri ya kita pengen mendapatkan informasi malah kita kesulitan sendiri ya terus kemudian yang terakhir itu saya melakukan fokus group discussion pada sama Prof. Kesi itu tanggal 25 Februari 2020 yang kemarin ya. Itu juga begitu pesertanya banyak sekali ya karena ini melibatkan instansi pemerintah ya sehingga akhirnya saya pun juga bingung waduh membuat kesimpulannya bagaimana ya, karena apa banyak masukan ya semua orang maunya berbicara lah nggak terarah ya, oleh karena itu kembali lagi perlu dibuat poin-poinnya jadi kalau misalkan tadi dengan cara sudah ada disiapkan waktunya oke sekitar 2 jam ya udah kita tepati 2 jam poin-poinnya apa yang belum clear itu yang akan kita gali bersama, diskusikan bersama di dalam fokus group discussion tadi. Selanjutnya, nah ini fokus group discussion atau FGD itu dibutuhkan saat apa? Pada saat kita membutuhkan pemahaman, ya, membutuhkan pemahaman yang lebih dari satu sudut pandang. Jadi misalkan seperti Mas Gideon Priantoro akan meneliti tentang masalah pariwisata. Ya, ini kan tentunya harus mendapat mendapat pemahaman dari berbagai
sudut pandang, misalkan dari regulator, ya, dari dinas pariwisata itu seperti apa, ya, tentang perizinan dan sebagainya. Kemudian katakanlah dari pelaku, ya, pelaku ini misalkan dari travel bureau itu seperti apa, ya. Terus kemudian dari apa namanya yang ngatur untuk transportasi, ya, pariwisata, bus-bus pariwisata seperti apa dan sebagainya itu kan perlu, ya, sehingga itu akan mendapatkan suatu pemahaman. Oh, yang bagus itu pariwisata itu perlunya begini begini dari berbagai sudut pandang, sehingga itu nanti akan memperkaya pemahaman daripada Mas Gideon, itu akan bagus. Kemudian yang berikutnya, jika terjadi perbedaan komunikasi antar kelompok, ya tadi, oh menurut si ini begini, si ini begini, si ini begini, kan kita kan kadang-kadang kebingungan. Nah coba kalau dipertemukan langsung, mereka akan ngomong kan, dari sehingga ada titik temu. Nah itu akan memperkaya informasi bagi kita. Kemudian adalah untuk menyingkap suatu fakta yang lebih detail. Dan yang keempat itu adalah untuk keperluan verifikasi, pencocokan tadi, ya, melakukan verifikasi sebetulnya sing bener iki piye, bener-bener iki kudune piye. Itu yang kita cari. Tapi kembali lagi, FGD jangan dilakukan bila topik yang dibahas mengandung beban emosional itu jangan. Terus aspek yang diunggap terlalu kritis, ya. Ya ini misalkan menyangkut masalah perilaku atau apa, ya, itu hati-hati. Terus bisa juga aspeknya itu aspek peraturan, regulasi, tapi yang katakanlah regulasinya itu berat sekali untuk dikritik, ya. Nah, itu mungkin janganlah. Terus kemudian jika dipandang tidak ekonomis. Nah, kalau misalkan ngapain kalau itu bisa kita tanyakan langsung saja kepada masing-masing tanpa perlu melakukan FGD, ya monggo, nggak usah perlu FGD. Nah, jadi kalau misalkan penjenengan hanya pengen memahami dari sudut pandang dinas pariwisata selaku regulator, ya sudah cukup wawancara aja dengan konfirmasi lagi, kunjungi lagi, meminta penjelasan lebih detail lagi kepada pihak dinas pariwisata, sehingga tidak perlu ngajak yang travel bureau dan sebagainya, kan nggak perlu. Terus kemudian jika dibutuhkan konfidensialitas yang tinggi, jadi kalau ada hal yang sifatnya rahasia, ya sebaiknya jangan. Oke. Jadi kembali lagi itu ada kebaikannya, ada juga kelemahan-kelemahannya. Nah, di dalam FGD peneliti berfungsi sebagai fasilitator, ya, sebagai fasilitator dan juga sebagai moderator, sehingga mengatur lalu lintas pembicaraan, ya, kapan melontarkan pertanyaan, kapan menanyakan kepada para pihak, ya, terus kemudian juga bagaimana kalau misalkan ada perdebatan di situ, ya kita sebagai moderator harus bisa ngatur, mengkat, jangan sampai terjadi ada perdebatan. Tapi justru yang kita cari kan adalah kesamaan. Dengan nanti penjenengan sendiri juga harus bisa merangkum, bisa dari apa yang didiskusikan tadi. Karena itu akan menjadi bermanfaat bagi penjenengan. Kemudian ya itu hal-hal yang perlu dilakukan sebagai peneliti dalam FGD. Jadi yang memimpin FGD itu penjenengan. Ya, jangan diserahkan pada orang lain. Ya. Orang lain nanti malah ngaco. Oleh karena itu lebih bagus penjenengan sebagai peneliti, penjenengan sebagai fasilitator sekaligus sebagai moderator, sehingga bisa mengarahkan arah pembicaraannya, ya, arah permasalahan yang penjenengan hadapi itu bisa terselesaikan pada waktu itu juga. Ya. Oke, lanjut. Proses pengumpulan data kualitatif, ya, pasti melakukan identifikasi subjek partisipan. Ini pasti kita menentukan lebih dahulu riset partner kita, seperti yang lalu yang sudah kita bahas. Ya, riset partner syarat-syaratnya apa saja itu sudah kita bahas. Yang kedua, kita juga melakukan menentukan lokasi penelitiannya, ya, melakukan lokasi penelitiannya. Misalkan Mas Gideon Priantoro, ya, kalau mau melakukan penelitian tentang pariwisata. Nah,
kawasannya di mana ini, Mas? Nah, apakah seluruh kota Semarang atau cukup katakanlah diwakili kota lama saja, misalkan yang mau jadi diangkat sebagai penelitian ya, itu perlu ada pembatasan biar nggak ngombro-ngombro. Kalau seluruh objek wisata di kota Semarang ini kan banyak ya, nanti ada Sampokong, ada tempat-tempat yang lain. Nah itu kan kita pasti ngombro-ngombro. Oke, kita fokus saja. Oke, kota lama aja, ya sudah kota lama aja, itu kan lebih menarik. Terus yang berikutnya menentukan jenis data yang akan dicari. Ya, itu apa saja. Dan berikutnya adalah mengembangkan atau menentukan instrumen pengumpulan datanya. Tadi bagaimana caranya dan kemudian baru dilakukan pengumpulan data. Terus yang berikutnya, data yang sudah kita peroleh, ya, ya itu kan pasti harus kita uji. Ya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, itu kan ada yang namanya uji validitas sama uji reliabilitas. Nah, kalau di kuantitatif uji reliabilitas sama validitas mudah dilakukan karena isinya apa? Angka. Ya, karena angka-angka semua sehingga kita nanti olah dengan menggunakan SPSS, ya kita akan bisa menghitung oh ini reliable atau tidak, ini valid atau tidak, kan begitu. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif, nah kita perlu melakukan yang namanya uji reliabilitas sama validitas, tapi tentunya tidak menggunakan cara-cara statistik. Nah, ada beberapa cara untuk menguji kredibilitas suatu data penelitian, yaitu ada sekitar 9 ya. Yang pertama itu adalah triangulation, kemudian yang berikutnya adalah disconfirming evidence, kemudian ada research flexibility, terus berikutnya ada member checking, ada collaboration, ada audit trail, ada take and reach description, ada peer debriefing, dan yang ke-9 itu adalah prolonged engagement in the field ya. Nah, dari cara-cara 9 cara ini ya yang paling saya rekomendasikan cara yang paling mudah dan banyak dilakukan itu yang nomor 1. Ya. Nomor 1 triangulasi itu bahasa Indonesianya ya. Ini lebih banyak dilakukan. Artinya apa? Kita menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan secara konsisten. Nah, di sini pasti nanti kita tadi salah satunya adalah dengan cara dari triangulasi nanti kita akan melakukan reduksi data, ya, reduksi data. Sehingga nanti akhirnya lebih terfokus, kita bisa membentuk adanya kategori dan kemudian nanti hasil terakhir itu adalah pola. Sehingga nanti dari pola itu kita bisa rangkum menjadi sebuah proposisi ya yang itu akan bermanfaat. Nah, saya langsung pada contoh triangulasi itu digunakan dengan cara seperti ini. Ya. Nanti caranya seperti ini, sebentar. Nah, caranya nanti seperti ini. Ini kita melakukan apa? Menyusun ringkasan, kita melakukan triangulasi. Ya, itu nanti misalkan permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama itu ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaannya kan tadi ada 1 2 3 4 yang sudah kita susun, kemudian ada informasi yang pertanyaan yang berkembang. Nah, ini pertanyaan yang sama ini pasti kita tanyakan kepada responden yang pertama, responden kedua, atau riset partner pertama, riset partner kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga katakanlah riset partnernya itu ada 5, maka pasti nanti jawaban dari 5 orang ini kan akan berbeda-beda. Akan berbeda-beda. Nah, agar wawancara tadi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka kita perlu melakukan triangulasi. Yaitu apa? Dengan melakukan dengan melakukan reduksi. Responden 1 itu berbicaranya apa sih? Intinya. Jadi yang kita lihat itu adalah intinya. Hasil pembicaraan itu apa? Dari hasil wawancaranya itu intinya apa? Misalkan tadi, ya cara untuk membuat kulit lumpia.
Oh, dibuat dari gandum. Terus kemudian nanti diaduk, dikasih adonan, menjadi adonan. Terus diletreke di suatu tempat, ya, terus digiling, terus nanti dicetak bulat-bulat. Ya, setelah itu dijemur. Ya, ketebalannya nggak boleh katakanlah hanya sekitar 2 mili, misalkan seperti itu. Nah, itu kan yang ada poin-poinnya. Nomor 1 nanti akan mengatakan sama, nomor 2 akan mengatakan sama, ketiga sama. Kalau itu sudah sama, ya sudah. Kemudian kita ringkas sehingga nanti itu akan menjadi kategori. Dari hasil wawancara ini akan menjadi kategori, dari kategori ini bisa susun polanya. Ya, bisa kita susun polanya. Ya. Jadi arah panah yang horizontal itu tujuannya adalah untuk membentuk kategori, arah panah ke bawah itu adalah untuk membentuk pola. Sehingga dari kategori tadi kita akan bisa melihat, ya dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan bisa melihat, oh yang namanya kulit itu terbuat dari, kulit lumpia itu terbuat dari tepung, tepung gandum atau tepung ketan, ya. Terus kemudian ketebalan 1 mm, ya. Terus cara membuatnya begini, ya. Perlu setelah itu dijemur, misalkan seperti itu. Tapi nggak boleh sampai kering, tapi hanya dijemur atau diangin-anginkan ya biar lembab sehingga nanti kalau digulung menjadi lebih mudah. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita berarti di sini apa? Di kategori ini kan ada poin-poinnya kan? Ya, oh 1 dari gandum, kedua dijemur, dibuat adonan, nggak tebalnya 1 mm, terus nggak boleh cara mengeringkan hanya diangin-angin saja biar tetap lunak bisa mudah digulung. Nah nanti di sini kan kita polanya kan langsung bisa menceritakan untuk misalkan polanya untuk membuat untuk membuat kulit lumpia itu adalah memerlukan ini ya sehingga dengan demikian kulit lumpia itu akan mempunyai indikator kulit lumpia yang baik 1 misalkan tadi ya terbuat dari tepung ya tebalnya 1 mili ya tidak boleh sampai kering tidak boleh robek ya warnanya harus bersih dan sebagainya kan itu di pola ini sehingga nanti pola ini kalau kita susun gabung dengan yang lain-lainnya akan memunculkan sebuah teori atau kita munculkan yang namanya bangunan teori. Nanti saya berikan contohnya habis kuliah ini. Terus yang berikutnya ya itu adalah contoh bagaimana membuat melakukan reduksi atau melakukan triangulasi sehingga nanti akan terbentuk kategori dan pola. Ya. Nah pada bagian akhir ya ini ada contoh tentang penelitian kualitatif. Ya, contoh penelitian kualitatif. Ini saya ambilkan contoh aja ini yang dilakukan oleh dosen MM yaitu adalah Bu Adijati Utaminingsih. Ya ini nanti aslinya saya berikan. Saya ada PDF-nya nanti daripada penjenengan mencari-cari malah bingung. Oke, saya karena sudah punya nanti saya kirim lewat WA. Ya. Ini contohnya ini judulnya ini yang boleh dibilang sangat sangat menggugah orang atau sangat menggelitik. Ya, karena judulnya ini kan gini, menyingkap rahasia kesuksesan usaha tahu bakso Bu Puji Ungaran. Ya. Kita kan nggak berbicara pengaruh ini, peran ini, ya tidak. Ya. Dengan variabel ini sebagai variabel moderating atau sebagai variabel intervening, kan enggak. Ya. Cukup ini aja, menyingkap rahasia kesuksesan usaha tahu bakso Bu Puji. Atau mungkin kalau Mas Gideon nanti gampang aja, misalkan yang di mana di Kota Lama, misalkan Leto Amsterdam, Kota Lama Semarang.
Misalkan seperti dibuat judul yang menarik, kan bebas. Ya. Jadi kita jangan di dalam penelitian kualitatif kita tidak pernah berbicara variabel, tidak pernah berbicara hipotesis. Sehingga apa? Justru kita akan memunculkan sebuah konsep, sebuah konsep yang baru, sebuah teori yang baru. Itulah penelitian kualitatif. Nah, dan pasti apa? Penelitian kualitatif pasti tidak pernah dijiplak. Nah, nggak bisa dijiplak. Kenapa? Karena itu adalah karya kita. Ya. Orang lain nggak bisa jiplak. Ya. Nah, ini contoh aja daripada siapa yang dilakukan oleh Bu Adijati, yaitu apa? Menyingkap rahasia kesuksesan usaha tahu bakso Bu Puji. Kita tahu semua lah, tahu bakso tempat Bu Puji itu kan paling laris ya. Tetapi sekarang yang kita mau singkap itu apa? Bagaimana dia memulai usaha sehingga dia sukses seperti sekarang. Nah, itulah yang dilakukan. Yeah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Yeah. Mbak Rofiatu. Dalam, Pak. Penjenengan itu yang biasanya yang kelas Sabtu Minggu itu, nggih? Nggih, Pak. Nggih. Oh ya sudah. Oke. Biar jelas. Oke. Ya sampai detik ini kita belum tahu ya, belum ada pembagian dosen pembimbing. Tapi nggak masalah. Ya misalkan nanti ada yang dosen pembimbingnya berbeda, bukan saya, ya nggak masalah. Ya nanti kita tetap aja bisa berbincang-bincang. Ya nanti kalau ada kesulitan ya boleh kita berdiskusi. Ya jadi nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Terus yang berikutnya nanti pada pertemuan yang keempat pasti nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencari jurnal ya, cara mencari jurnal, terus kemudian nanti misalkan ketemu jurnal yang harus bayar dan sebagainya, nggak usah bingung, itu nanti kita jebol aja dengan cara-cara tertentu. Itu nanti minggu depan. Ya. Baik, begitu pertemuan kita. Sebelum kita akhiri,